Selamat siang anak-anak semua yang telah siap belajar di rumah. Pada hari ini kita akan mengakhiri materi pembelajaran kita di tema 2B pada subtema 4, bermain di tempat wisata. Kita gabungkan dalam satu pembelajaran karena sudah ada yang datang muka, maka pembelajaran itu kita lebur menjadi satu. Besok adalah persiapan untuk tatap muka terbatas dimulai pada hari Senin mendatang. Baik, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan baca doanya masing-masing pada layar pembelajaran kita. Pada hari ini kita masuk dalam pembelajaran 5 dan 6 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika dengan materinya melengkapi kalimat rumpang berdasarkan percakapan. Yang kedua, aturan yang berlaku di rumah dan di tempat wisata dan akibat tidak menaati peraturan. Yang ketiga, menentukan hasil pembagian 3 bilangan berdasarkan soal cerita. Jadi materi ini materi terulang. Mari kita melihat materi yang pertama, itu melengkapi kalimat rumpang berdasarkan percakapan. Kita lihat percakapan pada buku teks halaman 105 antara ibu guru, Rina, Adi, siswa. Dalam percakapan ini menceritakan tentang kegiatan berkunjung ke kebun binatang. Kebun binatang artinya tempat menampung berbagai macam binatang liar dan dipelihara dalam tempat khusus oleh petugas yang sudah ditentukan. Tentu anak-anak pergi berkunjung ke sana dengan tujuan bahwa akan mengamati dan melihat berbagai macam hewan yang ada di negara kita yang dilindungi oleh pemerintah, tetapi tidak bisa dipelihara oleh orang kecuali ditampung di satu tempat yang namanya kebun binatang. Dalam teks tersebut, setelah kita membaca, kita boleh mengambil suatu kesimpulan, bahkan bisa muncul beberapa pertanyaan kepada kita yang ada hubungannya atau ada kesinambungannya dari percakapan tadi. Misalnya, di bawah percakapan ada 5 kalimat yang tidak lengkap. Dan sebagai tugas kita untuk melengkapi kalimat tersebut yang disebut kalimat rumpang berdasarkan percakapan di atas atau percakapan pada halaman 105. Kita baca kata apa yang cocok kita isi dalam titik-titik tersebut.
Misalnya nomor 1, Rina titik-titik saat melihat hewan. Untuk kita baca percakapan, Rina itu merasa takut saat melihat hewan. Yang datang tadi tentu sudah mengerjakannya. Yang kedua, semua hewan dikurung dalam kandang. Semua hewan titik-titik di dalam kandang. Jadi semua hewan dikurung dalam kandang. Pertanyaan yang ketiga, anak-anak titik-titik memberi makan hewan. Untuk melengkapi kalimat tersebut, kita akan mengisi kata tidak boleh sesuai dengan percakapan. Akhirnya kalimat itu menjadi lengkap, menjadi anak-anak tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Mengapa? Tentu ada maksudnya atau tujuannya. Hewan tersebut karena sudah dipelihara, maka hewan tersebut tidak boleh diberi makanan sembarang. Walaupun dulunya waktu masih di dalam hutan berkeliaran, dia akan makan sembarang daun-daun atau apa saja yang mereka dapat di dalam hutan itu. Tetapi setelah dipelihara di suatu tempat yang namanya kebun binatang, ya kita tidak sembarang memberi makan. Makanya ada tanda larangan kepada pengunjung seperti Rina bersama teman-temannya waktu pergi berkunjung. Semoga bisa disimak. Nomor 4, kita lihat. Saat istirahat, anak-anak membuka titik-titik masing-masing. Untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut, kita akan mengisi makan siang atau bekal supaya menjadi kalimat yang lengkap. Maka dengan itu kalimat tersebut menjadi saat istirahat anak-anak membuka bekal atau makan siang masing-masing, mau makan bersama. Tentu kalau kita pergi berkunjung anak-anak, kita harus membawa bekal. Karena kalau kita tidak membawa bekal, tentu kita lapar di sana. Dan kita akan sudah membooking waktu dalam satu hari itu untuk berkunjung. Nomor 5 atau soal yang kelima, sampah bekas makanan sebaiknya dibuang di titik-titik. Nah, untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut, kita akan mengisi di tempat sampah. Maka kalimat itu menjadi sampah bekas makanan sebaiknya dibuang di tempat sampah. Kan di mana-mana itu ada buanglah sampah pada tempatnya. Maka dengan itu apabila ada sampah, apakah dari bungkusan makanan atau bekas makanan yang sudah tidak dipergunakan lagi, kita harus kumpulkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya di tempat wisata, kita harus buang sampah tersebut ke tempat sampah. Maka dengan demikian anak-anak, kalimat rumpang sudah diisi, sudah dilengkapi dengan baik. Maka dengan itu jelas kepada kita semua bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita, baik di rumah, di tempat umum, di tempat wisata, kita bisa kelompokkan menurut wujudnya. Kita lihat, amati gambar benda yang ada pada halaman 106, yaitu lombok dan jeruk. Benda tersebut itu merupakan bahan makanan bagi kita. Lombok kita akan makan. Lombok kalau kita amati seperti itu, dia kan benda padat. Tapi setelah dihancurkan
dia akan mencair dan akan menjadi benda cair. Begitu juga jeruk. Setelah kita peras, dia airnya akan keluar menjadi benda cair. Jadi bahan makanan ada yang menjadi benda cair, ada juga yang menjadi benda padat. Baik, apabila kita berkunjung ke suatu tempat anak-anak, seperti pergi ke tempat wisata, tentu aturan yang berlaku tidak jauh beda dengan aturan yang ada di rumah. Mari kita lihat bersama. Peraturan selalu ada di setiap tempat, di mana kita berada. Karena aturan itu untuk kita, maka di mana kita berada ada aturan. Kita harus pahami, kita harus mengerti. Aturan ada tujuannya, ada manfaatnya kepada kita, supaya kita selalu dalam keadaan aman, damai dan disiplin. Kita itu selamat, kita itu tidak terganggu, dan bisa mengajak kita untuk selalu disiplin dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak mengikuti aturan, berarti kita itu melanggar. Pelanggaran biasa ada sanksinya atau ganjarannya atau hukumannya. Maka dengan itu ada beberapa contoh aturan dibuat, seperti tempat wisata supaya terasa nyaman. Misalnya biasa kita lihat contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata, misalnya membuang sampah di tempat sampah. Di mana-mana itu sama. Menjaga kebersihan tempat wisata itu khusus di tempat wisata. Menjaga kebersihan lingkungan rumah itu berlaku di rumah. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah itu berlaku di sekolah. Ada juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Misalnya menginjak rumput dan memetik tanaman. Di sekolah juga itu berlaku. Membuang sampah di sembarang tempat berlaku di mana-mana. Secara umum berlaku aturan tersebut. Selain tempat wisata, di rumah juga ada hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Contoh hal yang harus dilakukan di rumah, misalnya anak-anak didengar baik-baik, disimak baik-baik, menjaga kebersihan kamar, setiap kamar. Jangan membawa sampah yang basah ke dalam kamar. Misalnya kena dengan spray, tentu tidak bisa lagi keluar. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Bukan menambah sampah, tetapi membantu orang tua, apakah ibu atau bapak atau ayah, untuk membersihkan rumah sekaligus menjaga kebersihan rumah. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah, misalnya meletakkan sepatu tidak di rak sepatu, misalnya di bawah di meja makan. Itu namanya melanggar aturan di rumah. Yang kedua, misalnya membuang sampah sembarangan. Jangan buang sampah di dalam kamar. Apalagi kalau mengandung gula, tunggu, semut akan datang. Jadi di mana-mana kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara jangan membuang sampah di sembarang tempat. Semoga anak-anak senantiasa memahami penjelasan materi ini.
Contoh aturan yang sama di tempat wisata dan di rumah. Ya, kita sudah lihat bersama, Bu Guru juga sudah jelaskan tadi. Misalnya menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menciptakan suasana yang sehat dan tertib, saling menghormati. Ya, jangan kita hanya ingin dihormati tetapi tidak mau menghormati orang lain. Menaati aturan yang berlaku. Jangan mencoba-coba melatih diri untuk melanggar aturan. Kalau kita mencoba hal yang tidak baik, ya dengan sendirinya kita akan mendapat juga teguran. Dan apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak sadar bahwa sebagai anak sekolah belajar hal yang baik? Tetapi kalau melakukan hal yang salah, mari kita sadar dan kita mulai berbalik untuk melakukan hal yang positif atau hal yang baik. Anak-anak, dalam teks bacaan kita tadi, dalam contoh-contoh membuat kalimat atau melengkapi kalimat, ada beberapa kata yang sempat kita dengar. Misalnya makan, bekal, sampah, sisa. Kita akan tahu apa itu makan. Kita sering makan, tiap hari kita makan berapa kali. Dan kita ingin sekali sering makan. Nah, makan artinya memasukkan makanan pokok ke dalam mulut. Ya, kue juga kita makan, sayur kita makan. Yang jelasnya memasukkan makanan ke dalam mulut supaya kita kenyang, supaya kita sehat, kita bertumbuh, kita menjadi besar, kita menjadi kuat, kita jadi pintar. Nah, kalau kita pindah kepada kata yang kedua itu bekal. Sering juga kita ucapkan kata bekal. Semua bekal. Katanya Bu Guru, kalau tetap muka terbatas, kami akan membawa bekal. Apa itu bekal? Ya, bekal adalah sesuatu yang disediakan untuk dimakan di tempat lain, bukan di dalam rumah. Jangan siapkan bekal di dalam kamar, tetapi dibawa di luar rumah. Kata yang ketiga, misalnya sampah. Apa itu sampah? Selalu dituduh buat, itu sampahmu diangkat. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Apa itu sampah? Sampah adalah benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi, tidak digunakan lagi. Ya, itulah sampah. Yang keempat, sisa. Ya, sisa. Apa itu sisa? Yang sisanya bisa dibuang, yang sisanya besok lagi, dan lain sebagainya. Sisa adalah apa yang tertinggal. Artinya seperti sisa makanan, artinya tertinggal, tidak dimakan. Jadi itulah arti dari beberapa kata yang biasa kita dengar di agrowisata atau di tempat wisata, bahkan di dalam cerita percakapan tadi. Dari kalimat-kalimat ini anak-anak, kita akan mencoba membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kata-kata tersebut. Misalnya, dari kata makan, ia makan bekal bersama teman-teman. Yang kedua, dari kata bekal, bekal yang kami bawa adalah nasi. Yang ketiga, dari kata sampah. Ia tidak lupa merapikan sampah sisa makanan. Yang keempat, sisa.
Sisa makanan harus dibersihkan sebelum meninggalkan tempat atau lokasi. Jadi membuat kalimat ini anak-anak, awal kalimat ditulis dengan huruf kapital dan akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca, tanda titik. Itu selalu diingat, selalu diperhatikan. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang tepat. Di dalam menulis sebuah kalimat, sangat perlu kita perhatikan, kita ingat tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik. Bahkan ada juga biasa kita melihat ada titik dua. Apa tuh titik dua? Nah, di dalam matematika itu titik dua artinya bagi. Kalau di dalam matematika, titik dua artinya bagi. Nah, pada saat ini kita akan melihat titik satu itu artinya mengakhiri kalimat. Titik dua itu artinya bagi di dalam muatan atau materi matematika. Nah, maka dengan itu mari kita bersama-sama melihat sebuah cerita atau soal cerita yang menceritakan tentang pembagian. Simbol pembagian itu adalah atau operasi pembagian itu adalah titik dua. Mari kita lihat pada buku teks halaman 111. Buku teks halaman 111. Di situ ada sebuah soal cerita. Kita langsung lihat soal cerita yang berkaitan dengan pembagian 3 bilangan. Nina membeli 24 buah cenderamata. Cenderamata tersebut dikemas dalam 2 kardus. 4 kotak dibuat dalam 2 kardus besar. Ya. Dipahami? 24 buah cenderamata dibuat dalam 2 kardus. Kardus besar. 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Jadi 1 kardus besar itu memuat 4 kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi cenderamata yang sama banyak. Jadi 4 kotak kecil isinya sama banyak. Pertanyaannya, yang ditanyakan di sini adalah berapa banyak cenderamata dalam 1 kotak kecil bila dibagi 4 kotak kecil. Artinya kita akan membuat banyak cenderamata dalam 1 kotak kecil dengan kalimat matematika. Kita lihat dulu kalimat matematika untuk mengikuti jalan atau proses pembagian bilangan 3 angka. Misalnya atau ialah 24, perhatikan layarnya. 24 dibagi 2 dibagi 4. Jadi jalan ceritanya di atas karena Nina membeli 24 cenderamata. Dibagi dalam 2 kardus besar, yaitu dibagi 2. Setelah itu dibagi dalam 4 kotak kecil. Jadi 24 dibagi 2 kardus besar dibagi 4 kotak kecil lagi. Maka pertanyaannya, berapa isinya cenderamata itu dalam 1 kotak kecil? Dalam pembagian ini anak-anak, yang perlu kita ingat adalah cara pembagian 3 bilangan. Cara pembagian 3 bilangan. Yaitu
bagi bilangan pertama dan bilangan kedua yaitu 24 dibagi 2. Begitu dulu, 24 dibagi 2. Bila 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selesai 1. Sekarang pembagian kedua. Jadi tentu hasil pembagi pertama dibagi pembagi bilangan kedua, yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, kita kan tahu 3 kali 4 sama dengan 12. Dan 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi setiap kotak kecil berisi 3 cenderamata. Setiap dos kecil atau kardus kecil isinya 3 cenderamata. Jadi 4 kotak kecil masing-masing terisi 3 cenderamata. Supaya lebih jelasnya lagi anak-anak dalam pembagian ini, boleh baca ulang dari atas dengan penuh pemahaman, dengan pelan. Lalu harus dipahami bahwa cara penyusunan pembagian bilangan di atas selalu sesuai dengan urutannya, bahwa cenderamata itu dibeli sejumlah 24 dan pembagi pertama adalah yaitu kardus besar 2 kardus, pembagi kedua yaitu 4 kardus kecil, maka setiap kardus itu berapa isinya, itulah yang ditanyakan. Dan perlu diingat, dipahami juga bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan menanyakan tentang operasi pembagian berturut-turut. Maka dengan demikian anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini sampai di sini. Semoga bisa disimak dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Untuk materi yang dianggap perlu, sekali lagi selalu dicatat di buku catatan, dan perlu diingat tulisan selalu dilatih dengan bentuk huruf tegak bersambung. Sekali lagi, selalu latihan menulis huruf tegak bersambung. Kiranya demikian. Selamat mengerjakan tugas, dan tugas tambahannya juga masih ada di halaman 112, yaitu tugas yang paling terakhir, halaman 112. Soal ayo berlatih halaman 112, nomor yang dikerjakan adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang tidak memiliki buku paket, silakan telepon ibu guru foto baru kirim di grup. Catatan terakhir, besok hari Sabtu tanggal 11 September tidak ada tatap muka terbatas di sekolah. Kita belajar daring semua sesi. Ya, walaupun besok jadwalnya sesi ketiga, karena harus ada persiapan baik ruangan maupun jadwal dan pembagian sesi kepada kita. Persiapan di hari Senin kita mulai tatap muka terbatas dengan menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal harinya. Penjelasan lebih lanjutnya nanti kalian menunggu di grup kita, grup 2B. Terima kasih. Selamat bersiap untuk bertemu di hari Senin bagi sesi 1, sesi 2 di hari Selasa, sesi 1 kembali di hari Rabu, sesi 2 di hari Kamis, 1 di hari Jumat, 2 di hari Sabtu. Semoga
rencana tatap muka terbatas, tidak ada halangan, tidak ada tantangan, kita boleh menjalaninya dengan sehat, dengan kuat, dengan semangat. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua. Selamat bekerja. Terima kasih.